kita udah ketemuan sama dua narasumber yang udah dah kalau misalnya kita bahasin soal special edition food, Harian Kompas yang ke-55 pasti nggak bisa lepas dari mereka berdua nih. Ya, jadi kenalin kita udah ada sama Mas Arben Rambe dan Mas Lucky Francisca. Halo. Halo, bisa say hello dulu kali Mas ya? Mas-masnya di sini. Halo. Halo. Nah, jadi mungkin aku bisa sebelum kita mulai-mulai, aku bisa bacain sedikit soal profil Mas Arben dan juga Mas Lucky ya. Jadi kalau buat Sobat Kaca yang mungkin belum kenal, Mas Arben ini adalah fotografer senior dari Harian Kompas yang lahir tanggal 2 Juli tahun 1961. Nah, ini Mas Arben ini udah lama banget eksis di jagat fotografi. Nah, kalau misalnya bahas tentang sosok Mas Arben sendiri, itu merupakan salah satu contoh jurnalis yang menguasai penulisan dan fotografi sekaligus. Nah, Mas Arben ini juga pernah menjabat sebagai redaktur foto di Harian Kompas. Nah, saat ini, kalau misalnya Mas Arben Rambe sendiri aktif untuk berkeliling Indonesia untuk mengabadikan momen alam dan budaya Indonesia dengan kamera dan drone. Nah, Mas Arben Rambe sendiri background-nya juga dari Institut Teknologi Bandung ya, Mas ya? Tahun 1988. Oh, oke. Nah, dan kalau misalnya Mas Arben Rambe sendiri juga udah menerbitkan beberapa karya buku nih. Yang pertama ada Mist of Time yang terbit di London pada bulan Desember tahun 2005. Dan juga ada yang namanya Adventure Smartphone Photography. Benar, Mas? Ya. Oke, yang kedua ini narasumber kita ada Mas Lucky Francisca. Nah, kalau Mas Lucky Francisca sendiri udah tertarik di bidang fotografi sejak tahun 1995 saat SMA. Terus kemudian Mas Uki sendiri juga pernah mendalami fotografi, potret dan studio tahun 1996. Terus kemudian kuliah di background jurnalistik. Dan kemudian pernah juga menjabat sebagai video jurnalis di RCTI tahun 2000 hingga tahun 2001. Dan telah bekerja di Harian Kompas sejak tahun 2004 sampai sekarang. Nah, Mas Arben dan Mas Lucky, mungkin kalau misalnya lihat dari background yang tadi udah aku bacain, itu udah lama banget kan bekerja di Kompasnya, paling nggak udah lebih dari 10 tahun minimal. Nah, kalau misalnya ditanya-tanya untuk sekarang lagi akhir-akhir ini pada lagi sibuk ngapain sih kira-kira bagi mungkin Sobat Kaca yang penasaran di luar sana? Saya dulu. Dari Mas Arben dulu. Sebagai seorang fotografer, kalau memang nggak boleh kemana-mana itu memang artinya tidak memotret. Tetapi bagi pensiunan seperti saya, justru ini momen yang sangat bagus untuk merefleksikan semua kayak foto yang pernah saya buat. Saya buka semua harddisk saya, ternyata berantakan sekali susunannya, saya atur-atur, saya rapikan, dan saya menemukan banyak foto yang saya nggak ingat saya pernah ambil. Terus banyak juga foto-foto yang ternyata memorinya luar biasa. Langsung saya cari koran Kompasnya dari dokumentasi Kompas. Seperti misalkan saya motret Karpov tahun 1993 itu memorable sekali. Fotonya klisenya baru ketemu, saya scan, terus saya ingat kisahnya, lalu saya cari korannya, saya posting, dan tanggapannya orang juga luar biasa. Lalu juga banyak foto-foto kerusuhan Mei yang scattered ya, nyebar-nyebar, karena dulu kerusuhan Mei itu memang suatu yang misteri, banyak klise-klise saya sembunyikan, beberapa saya bawa pulang, dan ketemu. Intinya adalah saya sempat merefleksikan semua apa yang pernah saya lakukan. Justru saya punya cukup banyak waktu dan menurut saya itu justru menguntungkan bagi saya. Oh, oke. Kalau untuk Mas Uki sendiri, sekarang ini lagi sibuk ngapain, Mas? Sibuk sekarang, saya itu 2016 mulai jadi editor foto. Nah, 8 bulan kemudian, mulai 2017 sampai sekarang, saya sekarang di Kompas itu punya Kompas ID, 2017 launchingnya. Nah, itu mulai ada yang namanya rubrik video. Nah, sejak 2017 sampai sekarang, saya giliran ngelola video. Tim video. Oke, Mas. Kalau misalnya nih, kan kalau misalnya sekarang ini lagi pandemi, kira-kira hambatan terbesar yang dihadapin oleh fotografer dan videografer selama pandemi itu kira-kira gimana sih, Mas? Mungkin bisa kita mulai dari videografer dulu ya. Dari sisi Mas Lucky sendiri gimana? Kalau sekarang sih ya pasti agak susah ya. Maksudnya gini, wartawan yang paling agak susah adalah mereka yang harus ada di lokasi. Kan fotografer sama videografer nggak mungkin dia reportase hanya di belakang meja misalkan. Mereka harus ke lapangan. Dan jadi kendala adalah waktu awal-awal pandemi ini ada, waktu awal-awal bulan Maret lah, ketika virusnya diumumkan ada
orang Indonesia yang terkena itu kita memang agak susah. Kita udah gimana caranya ya, kita harus ke lapangan, tapi dan waktu itu kan protokolnya belum ada, baik protokol dari WHO, baik protokol dari Kementerian Kesehatan belum ada, jadi kita belum tahu harus ngapain. Nah ya antisipasinya adalah kita mengeliminir liputan-liputan yang memang terlalu berisiko. Nah misalkan waktu itu kita putuskan untuk tidak mendatangi epicentrumnya COVID-19, misalkan Sulianti Saroso, nah itu hindari. Nah yang lain-lain masih kita lakukan liputan reguler. Nah problemnya sebenarnya kan itu sih, kita bagaimana krunya kita itu tetap aman, tapi juga kita tetap punya konten itu. Nah kalau teman-teman foto mungkin punya banyak arsip foto yang masih bisa dimonetize. Nah kalau kendalanya dari video kan Kompas video itu baru umur setahunan lebih lah, hampir 2 tahun. Nah kita belum punya stok banyak untuk dimonetize. Nah, problemnya di situ aja sih. Oh, oke. Jadi kalau problemnya untuk teman-teman video mungkin karena stoknya dari segi aset belum banyak, jadi belum banyak yang bisa untuk dimonetize tadi ya Mas ya. Yeah. Kalau dari Mas Arben sendiri sebagai seorang fotografer gimana Mas? Saya kalau monetize pribadi ya nggak mungkin ya, adanya foto saya hak ciptanya Kompas. Tapi saya juga banyak foto-foto yang saya pergi bukan karena Kompas, itu biasanya saya monetize dalam bentuk dibeli orang untuk foto kalender, itu cukup banyak ya. Dan pada suatu era malah penghasilan foto kalender saya lebih gede daripada gaji pokok saya, itu pernah suatu era seperti itu. Bukannya di Kompas itu cuma hobi, Om? Ya, jadi saya juga merapikan foto itu, cuma foto itu saya yakin udah nggak laku lagi karena seperti foto Bromo buatan tahun 99 atau tahun 2003 itu udah nggak mungkin ada yang beli sekarang kan. Jadi sekarang foto itu malah saya posting di Instagram, di Twitter tanpa watermark, semua di Facebook, saya akan siapapun ambil. Karena menurut saya orang memiliki biarin aja, yang nggak boleh kan dia memanfaatkannya secara komersial, itu menurut saya. Dan siapapun yang pakai foto saya pasti ketahuan lah gitu kan. Karena saya sebar di mana-mana, sekali ada orang pakai, pasti ada yang laporin, dan itu berkali-kali terjadi. Foto saya pernah jadi cover majalah tanpa pemberitahuan juga tahun 99 baru ketahuan, tahun 2000 sekian itu juga pernah terjadi, dan bagi saya fine-fine aja. Saya nggak pernah nuntut uang apa-apa, cukup saya bisa nyombong di Instagram, bisa membuli gitu kan, udah cukup. Nah, foto-foto lama saya itu saya itu kepikir, orang bilang bikin buku dong. Dari dulu saya nggak bikin buku karena buku udah banyak ya. Cuma saya mau bikin buku yang belum ditulis orang, maka saya masih nunggu terus. Nah, sampai titik ini, saya kepikir mungkin beberapa foto saya, ditambah foto teman-teman yang waktu saya redaktur foto pernah saya simpen dan khas dan khusus, mungkin saya akan bikin buku tentang foto jurnalistik tanpa referensi dari buku jurnalistik manapun. Jadi, teori jurnalistik yang tidak rumit ya, yang fakta sesuai dengan saya. Saya jadi redaktur foto tanpa belajar foto jurnalistik sama sekali, tiba-tiba jadi redaktur foto koran terbesar di Indonesia. Lalu saya dikasih buku, saya nggak mau baca, saya berusaha berjalan dengan naluri saya, dan 2096 sampai 2000, 2003 sampai 2005 semuanya oke-oke aja. Menurut saya, teori jurnalistik yang saya anut dengan dalam arti saya rasakan dan saya resapi dan tidak salah, terbukti, itu yang mungkin akan saya bukukan. Jadi buku saya nggak ada referensi apapun, mungkin foto jurnalistik asli lah katalah itu. Jadi semua based on yang terjadi. Semua pemikirannya juga nggak ada namanya semiotika itu bikin pusing ya. Jadi buku foto jurnalistik yang based on awam ya. Seperti saya waktu masuk sebagai redaktur adalah awam gitu. Oh, oke, wow. Itu prinsipnya lumayan sekali ya. Yang penting bisa diposting di Instagram ya. Jadi kalau sekarang udah nggak terlalu mentingin untuk kayak monetisasi, tapi kalau untuk Mas Arben lebih penting, yang penting Mas Arben bisa posting di Instagram, terus kemudian justru di Instagram itu saya mencatat ya, saya simpen. Jadi kalau saya butuh apa, saya tinggal print screen dari Instagram saya. Jadi Instagram itu buku catatan saya sebetulnya ya. Twitter, Instagram itu buku catatan saya. Di Twitter itu teori-teori saya. Saya ketemu satu teori bahwa foto itu kuat karena terbatas ya. Pemandangan 360 kan. Semua orang lihat, tapi yang nemuin bagus kan dipotong segini, gitu kan. Foto itu kuat karena terbatas. Itu saya simpulkan diri. Jadi gimana menemukan yang terbatas itu yang makanya foto saya naikkan semua itu di Twitter itu sebagai catatan ya. Teori-teorinya saya catat di Twitter, lain kali saya tinggal retrieve. Di Instagram itu adalah foto-foto dengan poin-poin tertentu saya. Orang mau download ya no problem. Menurut saya orang ngambil foto orang itu biarin aja. Yang nggak boleh itu kan memanfaatkannya. Kalau ngambil biarin aja.
Jangan comot dong, enak aja. Comot itu biarin aja. Menurut saya, justru kalau foto saya dicomot itu artinya, oh orang suka sama foto saya. Bagi saya seperti itu. Oh, oke. Wow, keren banget sih memang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencomot gitu, nggak apa-apa, asal yang penting tidak digunakan untuk misalnya dikomersilkan untuk kepentingan pribadi gitu ya, Mas ya. Dan itu dia pasti ketahuan karena yang nyomot pasti banyak kan, pasti yang ingat banyak. Itu saya berpikir coba cara yang lebih enak soal comot-mencomot ya. Soalnya ada anak muda nanya sama saya gini, Om, gimana supaya foto saya nggak dicomot? Nah, ya jangan diupload, saya bilang. Loh, tapi saya kepengen upload, Om. Ya jangan, nggak bisa. Kamu nggak bisa ngatur internet. Internet itu adalah kalau kamu upload, pasti bisa dicomot itu loh. Paling nggak di print screen juga bisa. Kenapa kamu keberatan dicomot? Kata dia, rugi dong Om kalau dicomot. Saya tanya sama dia, kalau nggak dicomot emangnya kamu untung? Coba sebutkan. Kalau nggak dicomot kamu untung berapa? Kalau dicomot kamu rugi berapa? Dan dia nggak bisa bilang angkanya. Jadi menurut saya dicomot itu nggak rugi. Kamu kalau nggak dicomot juga nggak untung itu kan. Logikanya seperti itu. Jadi saya pikir bahwa semua foto saya upload. Silahkan comot semua orang. Bahkan kalau Anda nyomot di Twitter atau Facebook, direct. Betul direct. Paling nggak 6 megapiksel itu. Dibikin kalender pun cukup. Saya no problem. Bahkan suatu ketika kalau ternyata jadi kalender, terus ada yang ngelaporin, ya saya bisa bangga bisa bully orang gitu. Artinya saya foto lama saya dah nggak terlalu mengandalkan untuk jadi monetize foto-foto landscape ya. Kalau foto-foto politik saya nggak bisa monetize karena itu hak Kompas ya. Saya kerja karena Kompas itu ya, foto-foto landscape mau dimonetize nggak mungkin rasanya. Jadi saya bikin sebagai galeri saya di web aja. Ini sebuah sudut pandang yang baru nih dari seorang fotografer yang mungkin kalau misalnya di fotografer sekarang itu jarang banget gitu ditemuin dari kayak takut dicomot. Kenapa takut dicomot coba? Kalau nggak dicomot emangnya untung gitu loh kan. Dicomot rugi loh. Kalau nggak dicomot emangnya untung. Saya balikan gitu. Mau nggak dicomot juga nggak untung kok rugi. Kebanyakan yang risau soal comot-mencomot itu justru yang nggak pernah jualan foto. Yang sering jualan foto akan tahu bahwa apa foto yang layak di share dan ada foto yang kita simpen, kita keep. Saya tahu. Saya banyak foto saya yang saya keep, nggak akan saya share, ada. Kalau yang saya share, silahkan comot. Bebas, high res itu. Nggak tanpa watermark lagi. Oke. Sekarang kalau misalnya sekarang kita kan, kalau Mas Arben sekarang fokusnya ke foto dan Mas Uki sendiri lebih berfokus ke video ya sekarang. Sekarang kalau misalnya, ini ada banyak sekali pertanyaan yang muncul kalau misalnya di kalangan generasi muda sekarang tuh, kira-kira perbedaan antara foto jurnalistik dan video jurnalistik, misalnya ketika kita ditugaskan sebagai seorang fotografer dan seorang videografer, itu kira-kira perbedaan yang paling signifikan tuh di mananya ya? Maksudnya dari segi angle-nya. Ya, itu. 10 tahun yang lalu kira-kira, semua fotografer Kompas belajarkan video ke Jogja. Uki juga ngalamin ya? Iya. Saya nunda-nunda. Saya nanti Mas Tony waktu itu yang nyuruh, Tony Widyastono ya. Karena saya cukup senior ya, Mas Tony nggak bisa maksa saya juga gitu. Yang lain nurut ke Jogja semua 3 bulan itu belajar video ke Puskat kalau nggak salah ya. Saya bilang sama Mas Tony, ntar deh Mas Tony, ntar sampai program itu habis saya nggak pernah belajar video. Dan saya bersyukur. Jadi gini, kenapa fotografer sama videografer? Ada yang bilang bahwa kalau seorang fotografer jadi videografer, gambarnya lebih fotografis. Karena waktu dia fotografer dia berpikir komposisi dengan detail. Jadi waktu dia bikin video, komposisinya pun terjaga banget gitu loh. Kalau videografer itu mungkin dia kan adegan yang bergerak. Dia kadang-kadang komposisi tidak terlalu teliti katanya ya. Jadi seorang fotografer yang pindah ke fotografer konon komposisi dan angle-nya lebih rapi gitu. Bagi saya foto dan video itu bedanya adalah ada acara 10 menit. Foto itu ngambil titik mana yang diambil ya kan? Kalau video ambil semua. Ya, makanya karena foto itu disari, di benak kita orang lebih nempel foto daripada video. Ya nggak? Ada nggak video yang nempel panjang? Jarang. Makanya yang nempel di Anda adalah foto. Karena itu adalah suatu capture yang udah intisari. Jadi bagi saya juga bikin video. Tapi yang edit bukan saya ya. Saya bikin apa istilahnya capture shoot yang saya serahkan ke editor ya. Saya tahu bagaimana yang layak foto, bagaimana layak gambar. Misalkan pakai drone. Saya dari ketinggian, suatu kawah di Dore ya, cek itu foto, kelihatan kawahnya, kelihatan puncak gunungnya. Kalau video, saya akan menyapu. Ya, itu bedanya gambar video dan foto. Video itu karena suatu rangkaian yang bergerak, kita butuh sekitarnya apa, misalkan ya, itu contohnya. Atau kejadian, mungkin kalau peresmian gedung.
Kalau foto mungkin pas guntingnya atau pas apanya. Kalau video kan ada satu sekuens sebelumnya dan setelahnya. Itu masing-masing punya kekuatan tersendiri, tidak ada yang mana yang lebih bagus. Artinya era sekarang itu era video. Semua bagian adalah video. Bahkan Kompas Multimedia kan video juga. Seorang fotografer motret dia juga harus bikin video. Itu dua hal yang berbeda tapi bisa berangkat dari pemikiran satu. Itu kalau misalnya dari penjelasan Mas Arben tadi kita bisa nyimpulin kira-kira ada kalau misalnya biasanya seorang fotografer itu dengan biasanya fotografer menjadi videografer biasanya berarti memang secara komposisi mereka bakal lebih terlatih gitu ya. Dia bisa berpikir sepotong-sepotong. Detail karena cuma satu, foto nggak bisa main-main ya. Kalau video kan meleset-meleset dikit orang nggak sadar kan karena bergerak terus udah pindah. Untuk meleset pindah udah nggak inget. Sementara foto kalau komposisinya meleset kelihatan terus gitu loh. Oke, kalau dari Mas Uki sendiri gimana Mas? Sebagai seorang videografer. Sebetulnya gini, kalau di video itu kan ya yang dibilang Arbain itu benar. Kan video itu butuh sequence. Jadi kalau kita kan intinya sebetulnya sama-sama menyampaikan pesannya. Kalau fotografi, dia pesannya hanya satu gambar itu, lalu kita yang disebut dengan intisari tadi. Nah, kalau di video, kita harus membangun sebuah cerita. Kalau mungkin kira-kira kalau di fotografi itu mungkin foto cerita lah. Semacam kayak foto cerita, ada beberapa sekuen gambar untuk mendukung sebuah cerita. Nah, kalau di video, yang agak susah adalah bagaimana, kan gini, fotografi itu hanya satu unsur. Visualnya itu adalah bentuknya foto. Nah, kalau di video itu kan ada audio, ada video. Nah, audio video ini yang perlu kita jaga adalah sebuah pembangunan ceritanya nih. Kita mau cerita apa? Nah, yang repot adalah kalau kita misalkan mengambil gambar. Nah, tadi yang dibilang Mas Arbain adalah kalau kita bikin videonya video berita, itu yang tadi itu ada satu peristiwa gunting pita ya dia ngambil, tapi dia nggak tahu ceritanya mau cerita apa. Beda dengan misalkan kita bikin sebuah video yang memang kita mau bangun cerita lah. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita membangun satu gambar ke gambar berikutnya, sekuennya itu terjaga, continue gitu. Nggak tiba-tiba kita ngomong cerita awalnya apa, lalu jumping ke cerita yang lain. Orang akan bingung. Nah, terus fotografi itu kan karena satu gambar memorable, jadi begitu orang lihat foto itu ikonik, dia akan cepat nempel. Nah, video itu bentuknya kan sequence. Orang agak susah untuk mengingat gambar gitu banyak. Nah, makanya ini mungkin dugaan saya aja ya. Kayak misalkan di Instastory, kenapa tidak menggunakan durasi yang panjang? Pertama, karena mungkin salah satunya itu. Ini sebuah video, kalau semakin pendek, semakin mudah diingat. Nah, paling yang tadi dibilang soal bedanya fotografer menjadi seorang videografer, komposisi angle-nya lebih beda gitu. Menurut saya sih ada pengaruhnya sih. Kayak misalkan saya jadi fotografer tuh hampir 15 tahun, lalu sekarang terjun di dunia audiovisual, memang agak beda cara berpikirnya ya. Misalkan soal detail. Nah, detail ini beda dengan misalkan saya kerja sama beberapa teman yang memang dulunya kerja di televisi. Nah, itu beda banget. Jadi kalau mereka misalkan satu kamera udah pakai 24 semua gitu, detailnya nggak ada. Nah, sementara kita, kan saya masuk itu Arbain Ramil sebagai editor fotonya. Jadi kita dilatih waktu itu, kan ada pendidikan jurnalistiknya, Arbain juga yang ngajar. Jadi kita dulu dilatih bagaimana berpikir fotografis gitu. Detailnya apa, kita mau nyampaikan pesan apa. Nah, itulah dasar-dasar itu yang saya pakai sekarang ketika saya memproduksi audiovisual. Dan satu lagi, pengalaman saya 2008 ke Korowai, Papua. Waktu itu ditugaskan harus menulis, motret, sama bikin video. Dan hasilnya sama sekali nggak bisa tuh. Yang disebut dengan multitasking itu mustahil menurut saya. Kita mau bikin video harus wawancara, tapi kita harus juga motret, itu sangat-sangat mustahil. Jadi cara berpikirnya beda, materi yang harus kita kumpulkan juga beda. Nah, kalau menurut saya sih ya fotografer aja. Ketika di satu tempat ya, kalau dia datang tujuannya untuk motret, ya motret aja. Kalau mau bikin video, ya video aja. Karena untuk multitasking, kalau saya pribadi agak susah. Hasilnya nggak maksimal.
Oke. Berarti kok menurut dari Mas Tuki sendiri agak susah untuk seorang jurnalis itu mereka ditugaskan untuk videografer dan menjadi fotografer juga dalam satu peristiwa gitu ya. Bisa dilakukan tapi hasilnya pasti nggak maksimal. Oke. Tapi kalau menurut Mas Arben sama Mas Tuki sendiri, seorang jurnalis itu apakah mereka harus menguasai skill fotografi dan videografi atau bisa salah satunya? Mungkin dari Mas. Ini yang jangankan video sama foto ya, foto sama tulis saja. Di Kompas itu fotografer diharapkan bisa menulis diharapkan bisa motret. Itu angan-angan. Saya sendiri berangkat dari wartawan tulis 6 tahun ya, terus jadi redaktur foto. Jadi sering dibilang saya dua kaki. Gini, foto sama video itu foto sama tulis itu tolak ukurnya berbeda. Orang sering bertanya, kuat mana foto sama tulis kuat mana? Jawaban saya adalah nggak bisa dibandingkan karena ada hal tidak bisa difoto dan ada hal tidak bisa ditulis. Contoh, rupiah menguat, tolong bikin fotonya, gimana fotonya coba? Nggak mungkin kan rupiah menguat bikin fotonya. Sebaliknya, ada hal tidak bisa ditulis. Wakil Gubernur DKI terpilih. Nggak mungkin kita ngomong wajahnya pakai tulisan. Harus foto. Gitu. Jadi ada kalanya harus foto, ada kalanya harus tulis. Itu dua hal yang berbeda. Ada kalanya bisa dua-duanya. Nah, di Kompas dulu memang diharapkan seorang fotografer bisa menulis. Artinya kadang-kadang kalau liputannya ya bisa fotografer pergi sendiri, dia bisa nulis. Oke, that's fine. Reporter bisa motret. Kadang-kadang cuma butuh headshot, masa nyuruh fotografer. Itu terjadi waktu saya redaktur tahun 96-an ya. Datanglah seorang redaktur tulis. Mas, ini udah tak wawancara, tolong bikinin fotonya. Wah, saya agak tersinggung tuh. Lain kali saya balik, saya potret. Ini udah saya potret, tolong bikinin tulisannya. Saya balik, itu dia marah. Ya kan? Nggak bisa gitu. Artinya, kalau hal yang simple ya, reporter motret langsung lah, cuma headshot kecil gitu loh. Wawancara seorang ahli ekonomi, masa habis wawancara tiba-tiba tergopoh-gopoh, tolong kejar dia, bikin fotonya, kan itu kan, menurut saya kan sesuatu yang nggak benar gitu loh. Itu makanya waktu itu dicanangkan, reporter ya membawa pocket lah paling nggak, kalau cuma headshot kecil ya, dia motret sendiri, nggak usah tiba-tiba tergopoh-gopoh nyari fotografer, itu kan bikin rumit suatu persoalannya. Itu saya alami tahun 96. Jadi di Kompas memang wartawan foto pun diajari nulis. Dan sekarang beberapa menulis bagus tuh kan, halaman klik saya digantikan oleh Uni Indonesia dan oke-oke aja gitu loh. Menarik tuh, jadi fotografer kan dipaksa nulis. Kalau nggak dipaksa, nggak nulis-nulis gitu loh. Terus reporter apakah motret? Ya banyak reporter yang fotonya bagus. Hilmi Faik itu menurut saya fotonya bagus ya, banyak dulu si Aryo Wisanggeni itu juga fotonya bagus di reporter ya. Itu suatu yang positif. Jadi bisa, tapi tidak harus melakukan dua-duanya memang, karena berpikirnya beda. Contoh, mau wawancarain seorang penting. Setelah meninggalkan dari tempat wawancara, fotografer kerjanya selesai. Reporter belum tentu. Reporter masih harus mikirin memperkaya tulisannya dari web, dari buku dan sebagainya. Itu bedanya. Satu lagi, si fotografer kalau udah miss udah nggak bisa recover. Kalau wartawan masih bisa recover. Jadi ada beda hal yang prinsip itu yang jangan dicampur adukan. Tetapi bahwa fotografer harus bisa nulis, ya. Reporter bisa motret, ya. Bisanya seberapa? Nah, itu tergantung kemampuan masing-masing. Oke. Kalau dari Mas Tuki sendiri, Gimana? Kalau dari Mas Tuki sendiri, kira-kira apakah seorang jurnalis itu harus menguasai skill fotografi dan videografi atau? Mungkin video sama video, foto sama video itu mungkin ya. Kalau menurut saya gini, sekedar bisa, maksudnya bisa itu gini. Saya punya pengalaman misalkan ketika ada di suatu tempat peristiwa, katakanlah misalkan waktu ke Mentawai itu, tsunami Mentawai 2010, saya kebetulan ke lokasi dan nggak ada waktu itu bareng sama Josi, wartawannya Josi, cuman dia kebetulan di posko di beda pulau. Nah, ketika saya datang ke lokasi, lalu ada SBY waktu itu, SBY datang di hari kedua setelah bencana, ya mau nggak mau saya nulis. Karena ada satu peristiwa yang menurut saya, kadang gini, kalau saya pribadi ya, saya nggak mau egois karena saya fotografer, lalu saya melupakan untuk sebuah tulisan. Saya akan melihat ini bagus untuk apa, sebuah tulisan, sebuah foto, atau misalkan bagus untuk dibikin video. Jadi saya akan memilah sendiri, memfilter diri saya sendiri, oh ini kira-kira bagus untuk tulisan. Yang waktu di Mesir pun, waktu kudetanya Mursi 2013, saya pun menulis karena kebetulan Mas Mustafanya lagi ada di Gaza. Ya itu hal-hal, kalau di Kompas ya, hal-hal standar sih. Jadi ketika kita memang sendiri, ya harus dilakukan dengan cara apapun. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada ruginya. Karena gini ya, saya beberapa teman-teman fotografer, nih fotojurnalis,
kadang alergi untuk menulis. Kadang juga alergi untuk bikin video. Bahkan ada beberapa teman yang saya sering ngobrol gitu waktu sebelum rame nih video, sebelum kantornya mereka mewajibkan untuk bikin video, mereka itu menolak untuk bikin video, menolak untuk menulis karena ya gue kan fotografer, gue digaji sebagai, ya memang, tapi kan apa ruginya sih kalau kita mengenal sesuatu ilmu baru, mengenal memperdalam atau memperkaya kompetensinya kita kan nggak ada salahnya. Kalau menurut saya sih nggak ada ruginya sih. Kayak Om Arbain ini kan semua dijalanin, bayangin dari diving, drone, ya nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya. Jadi memang nggak ada ruginya kalau misalnya seorang jurnalis tuh belajar foto, belajar nulis, belajar video. Cuman yang penting gimana cara mereka memanfaatkan atau menyalurkan skill yang mereka punya itu ketika di lapangan gitu ya. Dan menurut saya gini, seorang jurnalis tahu banyak hal itu untung banget sih. Misalkan gini, kita katakanlah punya punya skill atau kompetensi di bidang kuliner misalkan. Ketika kita melakukan liputan kuliner, kita akan jauh lebih paham soal apa itu kuliner ketimbang cuman datang liputan nggak tahu apa-apa. Jadi yang mempengaruhi angle tulis, kalau menulis ya, mempengaruhi angle tulisan. Kalau motret juga akan mempengaruhi bagaimana dia akan mengeksekusi visualnya. Oke. Itu sebuah insight yang sangat menarik sekali nih. Kan kalau misalnya sekarang kita bilang misalnya Mas Lucky dan Mas Arben ini merupakan bisa dikatakan sebagai the man behind the camera. Kan baik foto maupun video kan sama-sama berada, salah satu gear utamanya adalah kamera. Kira-kira selama lebih dari 10 tahun Mas Arben maupun Mas Lucky ini berkarya, apa sih yang membuat Mas Arben dan Mas Lucky itu bangga menjadi seorang fotografer, menjadi seorang videografer? Itu kira-kira apa? Mungkin Saya itu bersyukur, saya itu masuk Kompas itu di era yang sangat-sangat tepat. Saya masuk tahun 90, taruh di olahraga. Di olahraga waktu itu yang senior sepak bola sama bulu tangkis keluar negeri terus kan. Saya sebagai anak junior taruh di tenis, ya, suruh belajar. Dasar rezeki saya bagus, tiba-tiba Yayu Basuki melejit. Yayu Basuki melejit waktu itu tahun 90-an. Pak Yakob di rapat bilang gini, siapa yang suka ngikutin Yayu? Ikutin Yayu kemanapun bertanding. Yang ngomong Pak Bos ya. Saya waktu itu belum diangkat, bayangin. Belum diangkat. Tapi yang ngomong Pak Bos, redaktur saya Mas Jimmy bilang, berangkat. Banyak yang protes. Arbain itu belum diangkat kok udah keluar negeri. Di Kompas itu keluar negeri, paling nggak diangkat setelah 3 tahun diangkat, baru boleh keluar negeri dulu ya. Saya bahkan belum diangkat. Kata Pak Jimmy Haryanto, protesnya sama Pak Bos sana kalau berani. Akhirnya ya, karena nggak ada berani ngomong sama Pak Yakob, saya berangkat. Dengan ID belum diangkat. Masih kodenya masih angka, tapi dulu udah langsung pakai inisial sih. Dari percobaan udah pakai inisial dulu bedanya. Terus saya kemana-mana ikutin Yayu pertandingan luar negeri ya. Jadi salah satu hal yang saya bangga sebagai reporter adalah saya setahun bisa 6 bulan saya di luar negeri waktu itu ya, tahun 90-an. Dolar masih 2.000, Kompas lagi kaya-kayanya ya. Jadi keluar negeri itu saya tinggal masukin surat aja ke meja, besoknya saya udah dapat tiket sama dapat uang saku ya, dalam dolar. Dulu gampang sekali keluar negeri. Terus waktu rupiah mulai anjlok, saya diangkat jadi redaktur foto. Dan saya ngikutin semua kerusuhan-kerusuhan di Tasikmalaya, di Rengas Dengklok, itu saya sebagai redaktur foto ya. Jadi kayak saya diatur waktu dengan tepat ya. Butuh rupiah mulai susah, saya jadi foto banyak peristiwa fotografis di tanah air. Peristiwa itu selesai, saya dipindah ke Kepala Biro Medan, jadi wartawan tulis lagi. Eranya era otonomi daerah Odda. Nah, itu saya melihat gejala-gejala Odda yang luar biasa. Seperti ngangkat sawit, melewati Kabupaten B memungut cukai. Wah, rame itu kan. Persaingan antar kabupaten pun waktu itu dari Odda. Jadi, Odda selesai, otonomi daerah selesai, saya balik lagi, redaktur foto lagi. Saya mulai melihat pendigitalan ya. Jadi, saya bersyukur sekali jadi wartawan, saya bangga sekali karena saya kebetulan masuk dalam era-era yang pas dan sangat memacu pengetahuan yang saya miliki pribadi. Gitu. Jadi memang kalau dari sisi Mas Arben sendiri, memang waktu memang terkesan sangat tepat gitu ya Mas ya. Jadi bagi saya sangat tepat, seperti diatur yang dari atas itu. Begitu saya balik ke foto lagi, mulai pendigitalan itu, saya ngalamin sekali dari saya awal-awal saya jadi redaktur foto, saya masih pakai film, saya ngotot pakai film, diketawain tuh. Karena menurut saya film masih lebih bagus daripada digital. Itu awal 2002, 2003 itu saya masih. Itu masih berapa megapiksel? Masih Dewan 2,75. 2 ya. Yang pakai Julian saya ingat, saya coba jelek, saya masih pakai film. Saya redaktur, saya tanda tangan beli film sendiri karena saya
saya nggak mau pakai digital. Saya baru pakai digital, saya ingat betul itu Mei 2003 waktu D100. Itu 6 megapiksel. Saya bandingkan, saya perbesar, saya cetak, saya print, ini baru equal 6 megapiksel. Saya baru mau pakai D100. Waktu itu ya sebagai redaktur foto saya pakai D100, yang lain pakai D1 lebih mahal ya. Tapi menurut saya D100 itu masih lebih walaupun ternyata D100 itu waktu itu masih interpolasi ya. Dia 2,75 sebetulnya. Real 6 itu baru D70. Jadi waktu D70 saya juga kali D70, D1X saya juga pakai itu 6 megapiksel murni ya. D1X. 2004 waktu saya ke Iran, saya udah pakai D1X ya. Itu 6 megapiksel, mahal sekali waktu itu. Jadi saya ngalamin pergantian-pergantian itu. Wow. Memang pengalamannya Mas Arben juga memang dari dulu sampai sekarang memang secara waktu udah tepat dan juga memang udah sangat Kalau dari Mas Lucky sendiri gimana? Kira-kira apa yang membuat bangga untuk menjadi seorang the man behind the camera? Saya tuh lucunya gini ya, lulus kuliah itu kan 2001. Jadi saya 2 tahun nganggur hanya karena ngirim lamaran ke semua media. Bayangkan saya kuliah di Bandung, saya tinggal di Bandung. Semua media yang ada di Jawa Barat tuh lamarannya sudah masukin. Dan satu pun nggak ada yang mau manggil. Termasuk media nasional itu ke Tempo, Media Indonesia, hampir semua. TV saya masukin, radio bahkan saya masukin. Hanya satu yang nggak saya masukin, Kompas. Saya pikir, kok Tempo aja saya nggak mau manggil saya, itu apalagi Kompas itu. Media Indonesia aja nggak mau manggil saya, apalagi Kompas. Jadi saya skip lah. Karena saya berpikir bahwa mustahil untuk masuk Kompas. Nah lucunya waktu 2004, Kompas itu lagi bikin halaman daerah tuh. Ada biro Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah duluan, lalu Kompas lagi ngembangin biro Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dibukalah lowongan waktu itu di Bandung. Nah saya iseng-iseng aja, saya masukin lamaran dan ternyata dapat panggilan. Waktu itu sistemnya sistem gugur, jadi ada sekitar 7 kali tes lah. Dengan tes ke lapangan kesehatan itu ada 7 kali tes dan saya bisa lolos dan sampai sekarang. Jadi saya merasa bahwa dan lucunya gini ya, Kompas itu saya tanya ke Mbak Maria Hartiningsih itu, Mbak apa yang membuat saya bisa lolos dari Kompas? Jawabannya katanya waktu itu ya, saya itu hasil tesnya itu pinter-pinter banget juga enggak, hasilnya itu jeblok lah. Cuman kan Kompas itu punya yang dipegang paling pertama adalah soal karakter. Jadi kalau misalkan orangnya karakternya sesuai dengan standarnya Kompas, bodoh itu katanya bisa belajar lah, ada proses belajar nanti. Nah saya merasa bangga, saya merasa luar biasa lah, saya bisa bergabung Kompas dari 2004 sampai sekarang karena saya merasa saya IPK aja pas-pasan, pendidikan saya juga enggak bagus-bagus amat, kuliah juga bukan di tempat yang hebat, tapi saya merasa bahwa ya kayak semacam berjodoh aja. Nah, terus waktu itu saya masuk, foto-fotonya Kompas itu bisa dibilang sebagai parameter fotografinya di Indonesia lah. Foto-fotonya Julian Sihombing, Edi Hasbi, Arbain Rambe, Agus Susanto, yang senior saya itu udah punya gayanya sendiri. Julian punya gaya sendiri, Edi Hasbi punya gaya sendiri, Arbain punya gaya sendiri, dan setahu saya ya, teman-teman saya seangkatan pun menggunakan parameternya itu Kompas. Misalkan Kompas headline-nya apa? Oh, kok dapat ini? Oh, fotonya bagus. Nah, saya sendiri waktu masuk Kompas jadi ngerasa dapat pendidikan gratis selama bergabung dari mulai diklat sampai sekarang saya tuh kayak mendapat ilmu gratis yang mau nyari di luar nggak ada. Nah, dibilang Arbain tadi mau bikin buku soal foto jurnalistik, memang sekarang cari teori jurnalistik mau di mana? Susah. Justru dengan sekarang Arbain Rambe udah lebih dari 20 tahun di Kompas, itu justru dia punya ilmu yang nggak dimiliki oleh fotografer lain, yang saya bersyukur satu kantor dengan Arbain, ilmunya bisa ditransfer. Termasuk Edi Hasbi misalkan. Saya kenapa Edi Hasbi waktu perusahaan Timur Leste, kemerdekaan tim-tim, mereka Edi Hasbi kan mengcover tuh liputan itu. Nah, saya belajar bagaimana liputan konflik ya ke Edi Hasbi misalkan. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapat sebetulnya secara tidak langsung. Dulu bahkan gini, waktu di Om Bain mungkin ingat, foto-fotonya Kompas itu dulu di-clipping, jadi bentuk pengarsipannya dulu salah satunya adalah dalam bentuk clipping koran. Nah, setiap fotografer itu punya clipping masing-masing. Saya ambil punya Julian, saya buka, lalu saya tanya sama dia, ini gimana cara motretnya?
Karena waktu itu belum ada yang lensa 16 ya, Om. 2005-an itu kan belum banyak orang yang pakai lensa lebar. Ini kok bisa begini. Dan setelah itu yang jadi tren banget, eranya Nahwe, semua foto itu jadi lebar-lebar. Bayangkan misalkan saya liputan di KPK tahun 2011-an lah, 2011-an, itu beberapa teman fotografer baru yang aliran Nahwe itu, bayangkan ke KPK pakai lensa 10 mm. Sementara di KPK, orang kan wartawannya banyak, sampai ratusan. Dan dia harus sedekat apa dengan subjek fotonya. Nah, itu yang menurut saya banyak, ya saya bangga sekali sih di kerja di Kompas. Dan kenapa alasan saya juga, saya berkarir di Kompas. Oh, jadi memang pelajaran yang didapat sama Mas Uki sendiri itu bukan cuma dari dulu waktu pertama pendidikan, tapi sampai sekarang ya. Sampai sekarang pun, walaupun udah bisa dikatakan juga sebagai salah satu senior, juga masih terus dapat pelajaran dari yang lebih senior lagi. Kalau saya pribadi, saya belajar sama siapa aja. Misalkan ada fotografer di bawah saya nih, dia bisa motret dengan teknik tertentu, saya akan tanya. Saya sih nggak alergi sih. Saya nggak malu, nggak alergi. Dibully pun saya nggak masalah. Penting saya bisa dapat ilmunya, ya udah. Buat saya senang. Yang penting ilmunya ya, Mas ya. Kalau misalnya tadi dari Mas Arben sama Mas Uki sendiri kan udah banyak cerita nih. Misalnya tadi kayak Mas Arben dulu awalnya pernah ngikutin petenis Yayuk untuk pergi ke luar negeri selama berapa bulan. Terus tadi juga dari Mas Uki sendiri pernah untuk meliput peristiwa di Timor Leste, juga tadi tahun 2011 di KPK. Kira-kira bisa diceritain nggak satu pengalaman yang paling menarik saat waktu dari Mas Arben sama Mas Uki itu berkarir di Kompas? Saya tahun 93. Saya waktu itu ada tenis Davis Cup di Korea Selatan sama Federation Cup cewek, Davis Cup itu cowok di Korea Selatan, Fed Cup cewek di Colombo, Sri Lanka. Saya ngomong sama bos saya, Mas Jimmy, saya milih Fed Cup di mana? Otak saya itu nakal. Kalau ke Korea Selatan kapan-kapan bisa, tapi ke Sri Lanka itu akan jarang sekali. Saya milih ke Sri Lanka. Apa yang terjadi? Itu babak kualifikasi hari Jumat. Hari Sabtunya Presiden Premadasa dibom. Blang, kita dengar dari lapangan tenis. Dang, suara bom meledak ya. Kita nggak tahu apa. Tiba-tiba orang KBRI datengin, Indonesia mana Indonesia? Semua ditarik ke KBRI. Itu terjadi gerilyawan Macan Tamil menyerang Presiden Premadasa lagi pidato, dibom. Pakai bom bunuh diri. Hancur. Itu dari liputan tenis tiba-tiba dihentikan. Anda bayangin, itu kan seru sekali. Itu bagi saya mencekam sekali. Itu jam malam di Colombo. Saya tidur di kedutaan di Wisma Indonesia. Terus datanglah Menteri Susilo Sudarman. Kira-kira seminggu kemudian datang untuk menghadiri kremasinya Premadasa. Sama Pak Dubes saya nggak mau ikut. Pak Dubes Suprapto namanya. Saya ikutin Pak Prapto, jemput Pak Susilo Sudarman. Wah, pengawalan ketat sekali. Terus Pak, ini wartawan Kompas. Kata Pak Susilo, kamu ikut saya aja. Saya nggak ada fotografer itu. Saya dikasih atribut sebagai diplomat. Kasih lambang Garuda, pakai pici, sama Pak Susilo. Pak Susilo wakil Presiden Soeharto, bayangin. Jadi kedudukan saya kuat sekali. Saya masuk ke dalam, saya ketemu Begum Kalidasia, pokoknya semua kepala negara, depan saya persis. Gimana saya nggak pesta motret, ya kan? Saya motret semua. Reuters, AP, semua kata berita jauh, pakai pagar. Saya bisa nempel-nempel karena saya diplomat, gitu. Saya bangga sekali. Waktu Premadasa mau dikremasi, istrinya nundukin kepala di peti, saya sebelahnya sama Pak Susilo, sama Begum Kalidasia, sama India waktu itu Rajiv kalau salah ya. Saya motret bersama kepala negara, Reuters, AP semua dari jauh. Jadi foto saya dekat sekali. Saya pakai 20 mili. Depan saya itu istrinya Premadasa mencium peti mati suaminya sebelum dikremasi. Itu bagi saya pengalaman luar biasa. Saya wartawan tulis, ngeliput tenis, jadi liputan politik yang foto saya ngalah-ngalahin fotografer dari seluruh dunia. Itu yang bagi saya mengesankan tahun 93 itu. Oh, itu gila sih pengalamannya, cukup iya, menarik sekali. Dari tenis, tiba-tiba jadi untuk meliput suatu peristiwa yang gila banget. Jadi, sih. Presiden Asia Selatan itu saya punya fotonya semua dari dekat waktu itu. Belum dipublish ya, Om? Kenapa? Belum dipublish di Instagram. Udah naikin di Facebook. Udah Facebook. Clippingnya udah aku naikin juga. Itu sambutan cukup tinggi. Nanti aku naikin lagi deh. Aku tak lengkapin lagi. Fotonya isinya baru ketemu. Jadi gimana orang ngantri untuk ngucapin duka cita di Sri Lanka. Jadi bayangin, saya itu merasa bahwa dari atas tuh ngasih saya itu banyak loh. Liputan tenis kok dapat peristiwa politik yang begitu besar. Presiden dibom, bayangin saya di sana itu
waktu Olimpiade Atlanta tahun 1996, Olimpiade Atlanta tahun 1996, saya berangkat ke sana. 27 Juli saya ingat betul. Di Jakarta 27 Juli markas PDI diserang. 27 Juli di Atlanta sebuah bom meledak di komplek Olimpiade. Waktu itu Mbak Tutut anaknya Pak Harto lagi di dalam komplek Olimpiade. Jadi bayangkan, itu yang di Jakarta mengkhawatirkan saya lihat di CNN, Senen ancur-ancuran, rumah saya dekat Senen, saya mengkhawatirkan yang di Jakarta, wah itu 27 Juli itu kayak Mei 98 loh ancur-ancurannya, wah mobil dibalik, dibakar-bakar, toko-toko digebrok-gebrok. 27 Juli saya di Atlanta mengkhawatirkan yang di Jakarta mengkhawatirkan bom yang di Olimpiade. Jadi itu juga saya ngalamin suatu peristiwa antagonis yang menurut saya luar biasa. Wow, itu memang keren-keren banget sih peristiwanya. Kalau dari Mas Luki sendiri gimana? Kira-kira untuk apa sih pengalaman yang paling menarik selama bekerja di Harian Kompas ini? Kalau pencapaian karya mungkin ya Merapi 2006 itu. Jadi Merapi 2006 itu sebetulnya kan gini, setahu saya ingat saya itu gempa dulu yang pertama, erupsi dulu. Jadi ada gempa dulu, gempa di Jogja 2006, lalu ada erupsi. Itu kira-kira saya udah di hari ke-17 pasca bencana, saya diminta, waktu itu Mas Edi, kepala desnya lagi cuti. Ada wakilnya Mas Joni. Nah, Mas Joni ini bilang ke saya, udah kamu berangkat deh ke sana. Terus saya bilang, buat apa tuh? Oh, orang Merapi statusnya udah awas kok, udah turun lah. Statusnya Merapi sudah turun, lalu gempa juga sudah habis lah, udah daruratnya udah nggak ada, tenda pengungsian udah nggak ada, lalu tapi saya harus disuruh berangkat. Jadi waktu itu kepala bironya itu Mas Sigap. Saya datang ke Mas Sigap lalu bilang, Mas, saya ditugaskan Mas Joni untuk bantu liputan ini gempa. Itu Mas Sigap tuh ya sama-sama bertanya, lah belum ngapain ke sini gitu. Jadi, nah tapi saya namanya tugas ya, saya waktu itu masih relatif baru di Kompas, jadi baru setahun, saya nggak bisa yang namanya nolak lalu berdebat gitu kan. Atasan saya menugaskan ya saya berangkat. Saya hari pertama liputan tuh ya liputan ke tempat pengungsian segala macam itulah. Nah hari keduanya saya karena saya ngelihat udah nggak ada lagi yang bisa saya foto dari segi cerita nih, udah nggak ada yang menarik gitu. Hari besoknya saya mau bikin foto story soal pusat rehabilitasi korban di Yakum di Kaliurang. Kesitulah saya tuh. Nah setelah liputan saya nih haus dari Yakum saya nyebrang, ada kantin tuh beli minum. Kebetulan Budi Suwarna sama Wawan H. Prabowo, itu wartawan Kompas juga, lewat pakai mobil, ngelihat saya, berhenti, lalu ngajak saya. Saya bilang, ada apa nih? Merapi erupsi. Ya udah saya ikut deh, ikut. Nah, nyampe di Merapi, itu ada badan vulkanologi, itu lagi ngambil sampel. Saya motret. Nah, tiba-tiba sinyalnya di SAR itu, kan pakainya sinyal itu tanda kalau misalkan Merapi ini ada abu atau erupsi, kan sinyalnya makin tinggi itu suaranya. Nah, sinyal itu bunyinya makin tinggi. Nah, saya diminta waktu itu udah cepet, tinggal pergi. Nah, begitu pergi pakai mobil itu mungkin kira-kira sekitar hanya 200-an meter itu awan panasnya di belakang kita. Saya duduk di tengah, waktu itu ada driver di sebelah kanan, sebelahnya itu ada Budi Suwarna. Saya sama Wawan itu duduk di jok tengah. Saya di belakang lihat pintu ke belakang itu, lihat awan panasnya gede banget. Nah, saya lompat ke kursi belakang, lalu saya buka pintu. Kan waktu pakai gijang tuh pintunya sudah dibuka. Nah, saya langsung motret di situ. Selang 1 jam, 2 jaman setelah itu, saya diajak sama komunitas lereng Merapi, Mas Bambang Kriwil. Gitu. Diajak lagi ke atas, Mas udah aman, mau ikut ke atas nggak? Saya ikut lah. Nah, waktu itu Budi Suwarna sama Wawan pulang ke kantor Kompas Jogja untuk laporan ke Jakarta. Nah, saya ditinggal di Merapi, saya diajak sama Mas Bambang naik ke atas. Nah, itu pertama gini, saya seumur hidup belum pernah liputan erupsi Merapi, baru kali itu. Jadi saya agak kaget melihat, tanya Mas Bambang tuh, Mas tadi kita berdiri di sini? Iya, jadi saya melihat itu udah rata semua dengan abu. Padahal waktu sebelum saya ke situ, itu masih ada gapura, masih ada kandang ayam, itu semua udah rata. Nah, yang buat saya menjadi bangga adalah ketika dapat kabar, saya memotret 2 korban yang yang terkubur dalam bunker. Nah, di dalam bunker itu sebetulnya jam
12 malam lah. 12 malam saya Budi Suwarna Mawa ke lokasi yang sama. Dapat informasi ada tim SAR yang mau evakuasi korban itu di bunker. Kita bareng-bareng tuh. Lalu kita berangkat sekitar jam 3-an lah, jam 2.30 lah. Berangkat naik mobil pick up. Naik mobil pick up saya Budi Suwarna Wawan udah sama relawannya udah naik mobil pick up. Nah, ada inspeksi tim SAR yang ngeliat. Nah, waktu itu Budi Suwarna sama Wawan pakai sendal. Nah, standarnya harus pakai sepatu. Nah, tinggal saya yang pakai sepatu. Nah, akhirnya Budi Suwarna sama Wawan nggak boleh ikut. Hanya saya lah masuk ke dalam situ evakuasi. Nah, saya motret nggak lama karena ketika saya motret tim SAR lagi evakuasi untuk pertama kali itu di bunker, awan panasnya keluar lagi tuh ngarah ke kita. Jadi mereka pada lari kabur gitu, saya juga ikut. Nah, yang setelah itu saya kirim lah fotonya. Nah, status waktu itu di teman-teman wartawan itu sudah bergeser ke Solo. Ada penangkapan Abu Bakar Basir. Jadi di Jogja itu sebenarnya udah nggak ada wartawan Jakarta itu udah nggak ada. Tinggal saya sendiri tuh. Nah, yang membuat saya bangga adalah pertama, saya awam dengan Merapi, tapi saya kebetulan mungkin persis yang dibilang sama Om Bain bahwa ada sesuatu yang Tuhan kasih ke saya gitu. Foto itu foto satu-satunya yang dimiliki oleh media dan termasuk peristiwa yang besar. Jadi selama proses gempa sampai erupsi itu ya bukan mendoakan, bukan bad news is good news, tapi bisa dibilang landai lah peristiwanya. Nah, puncaknya itu kalau menurut saya ya, puncaknya itu ketika Mei 2006 itu. Merapi meletus, saya dapat fotonya, lalu saya dapat kabar dari Mas Edi bahwa Bea nih nelpon saya mau minta fotonya, terus Mas Edi nggak kasih. Karena memang waktu itu udah satu-satunya Kompas yang punya foto itu. Besoknya tuh udah semua ditutup aksesnya, jadi nggak ada yang bisa masuk gitu. Jadi ya menurut saya sih ya membanggakan itu sih. Wow, itu pengalamannya untuk meliput Merapi tahun 2006 ya Mas. Iya. Memang salah satu yang cukup, kalau misalnya dilihat dari pengalamannya cukup luar biasa sih. Yeah. Oke, ini aku ada beberapa pertanyaan nih. Tapi pertanyaannya kalau tadi kan dua-duanya bisa menjawab. Ini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin lebih dikhususkan gitu. Pertama untuk Mas Arben Rambe dulu. Mas Arben Rambe tadi kalau dari ceritanya kan pertama dulu mulai dari Des Olahraga ya. Dari Des Olahraga, dan itu salah satunya ini aku juga lihat-lihat dari tadi ada teman-teman juga yang sempat melakukan itu. Mas Arben Rambe juga yang meliput untuk ASEAN Games tahun 1991 ya Mas? 91, 95, 97, 99. Nah, untuk kalau misalnya tahun 1991, itu kira-kira bisa diceritakan nggak Mas? Itu ada pengalaman unik yang ketika Mas Arben Rambe meliput di acara itu, kan juga sepak bola Indonesia waktu itu Mas terakhir kalau nggak salah ya? Mas terakhir. Bukan ASEAN ya, ASEAN. Ya, ASEAN. ASEAN di Manila tahun 91. Itu saya unik juga. Waktu itu tiap acara olahraga itu kan Kompas selalu ngirim 5 reporter, 1 atau 2 fotografer biasanya. Pada tahun 1991 itu, waktu Mas Kartono redaktur foto, dia tanya sama redaktur foto olahraganya Mas Jimmy, reporter siapa aja yang berangkat? Dia nyebutin ada nama saya. Kata Mas Kartono, nggak usah ngirim fotografer, arba'in sekalian. Fotografer lagi banyak acara, Itu kejutan, menurut saya kejutan sekali ya, bahwa seorang redaktur foto memutuskan nggak ngirim fotografer karena ada arba'in. Cukup, dia aja. Waktu itu fotografer lain semuanya ada plot acara-acara penting, saya nggak apa, tapi Mas Kartono memutuskan Desfoto tidak ngirim fotografer, kalau ada arba'in cukup gitu. Jadi saya dibekali juga dengan alat-alat kirim foto, Livex dan sebagainya. Livex itu seperti koper besar, itu harganya 2 Toyota Kijang waktu itu, supaya gampang ingat ya. Harganya masih ada nggak sih Om? Kopernya saya simpan di rumah saya daripada telantar. Karena gini, Livex itu kira-kira 3 bulan sebelum Mas Kartono meninggal, itu dibawa Mas Kartono mau diservis, dibongkarin sama Mas Kartono, tinggal koper kosong. Isinya dibawa Mas Kartono somewhere, aku nggak tahu. Sampai Mas Kartono meninggal, kita nggak tahu di mana isinya. Jadi tinggal koper kosong. Nah, koper kosong itu stikernya semuanya yang masang saya. Makanya saya punya kedekatan dengan, jadi di koper itu ada stiker Wimbledon, ada stiker Asian Games, macam-macam. Itu saya semua yang nempel. Jadi semua stiker di koper itu adalah kerjaan saya. Jadi waktu koper itu isinya kosong, nggak ada isinya, terlantar di lemari. Saya agak kurang ajar, saya ambil, saya bawa pulang.
Sekarang saya simpen, itu memori. Kalau suatu ketika Kompas bikin museum, saya dengan senang hati saya sumbangkan balik ya. Tapi ini adalah koper itu harganya 2 Toyota Kijang, klise dimasukin, foto terkirim ke Jakarta. Jadi saya tahun 91 reporter baru 3 bulan diangkat. Itu udah berangkat mengemban misi satu kantor yang besar ya. Dengan alat Livex, saya dibekali Livex, diajarin nyuci cetak di hotel, gimana ngakalinnya. Waktu itu masih cuci cetak ya, saya masih bawa tabung. Mas kantor bilang, nyuci jangan banyak-banyak, 3 maksimum. Saya serakah, saya bawa tabung 10 roll. Itu terjadi tuh waktu Aquino membuka Asian Games itu, saya cuci 8 roll, saya masukin tabung 10 roll. Saya nggak 3-3, saya cuci semua dan saya ketiduran. Itu pengalaman yang luar biasa. Ketiduran, gosong semua, Anda bayangin foto begitu penting. Jadi waktu itu saya meliput bareng Persda itu sekarang Tribun ya, itu Victor Sopian, adiknya Sopan Sopian. Itu saya ketok kamarnya, Tong, aku minta 1 frame Aquino membuka. Karena kita sebelahan, jadi frame-nya mirip. Jadi waktu itu ya, saya lupa saya kasih nama Victor, saya kasih nama saya. Kalau nggak salah saya kasih nama saya, agak curang karena saya menyangkut reputasi saya kan, ketiduran malu-maluin. Jadi waktu itu saya pakai fotonya Victor Sopian. Kita sebelahan persis nempel itu, jadi angle-nya pun persis sama. Akhirnya itu pengalaman yang luar biasa bahwa saya berangkat sebagai fotografer, reporter sebagai fotografer dengan beban loading selayaknya seorang fotografer profesional. Saya 300 mili 2,8 saya bawa, 80 200 2,8 saya bawa, alat kirim foto saya bawa, tabung 1 koper buat cuci cetak saya bawa semua. Wow. Kalau dari pengalaman Mas Arben sendiri kan berarti Mas Arben Rambe ini udah mengalami zaman fotografi sebelum ada zaman digital seperti sekarang. Jadi dengan Itulah, teknologi. Saya ngalamin film 30 tahun lebih ya. Maka waktu saya pindah digital pun hati-hati sekali. Jadi kalau tiap kali saya ngomong bahwa digital lebih unggul, saya ngomong punya data. Saya sering diserang orang, terutama yang penggemar film yang sekarang mulai ya. Saya selalu diserang. Kalau ngomong keren silahkan, keren itu nggak ada ukurannya. Tapi kalau ngomong keunggulan teknis, film udah nggak ada apa-apanya. Bener-bener nggak ada apa-apanya. Itu kalau proses motret ya. Tapi kalau print digital belum apa-apanya dibandingkan print kimia. Itu saya ketemu Pak Suryarno, Haryoto Devkom itu, dia print carbon transfer, print platinum, segala itu dilihat dengan mata. Wah, print digital nggak ada seujung bukunya. Ya. Kalau print digital masih kalah sama print kimia. Oh, dulu kalau gitu, Mas Arben Rambe caranya untuk memaksimalkan roll film gitu yang mungkin belum secanggih sekarang tuh gimana? Ya, saya harus memakai ISO yang pas. Kalau bisa serendah mungkin, karena dalam film ISO 800 sudah mulai grainy ya. ISO 1600 apalagi. ISO 3200 jarang, mahal sekali. ISO 3200 itu cuma Konica yang punya waktu itu. Fuji cuma 1600, saya nggak tahu Kodak ya. Pokoknya Kompas itu dulu saya bawa tuh ISO 100, 400, 1100, 400, 800, 1600 itu Fuji. Saya bawa 3200 itu beli, Konica itu pesan dulu di Pasar Baru ya. Konica 3200 itu cukup langka. Memaksimalkan adalah ya saya bawa bodi banyak, untung saya masih muda. Sehingga tapi terus terang aja sendi punggung saya paling bawah itu udah rusak ya, karena dulu belum ada kamera backpack ya. Tas kamera dulu semuanya tas kamera sandang. Dulu tas kameranya gede banget tuh. Buatan Italia tuh, Manfrotto gede banget ya. Gini, pindah sini gede. Jadi tulang punggung saya itu bagian bawahnya, saya Julian Siombing, Kartono Riyadi, bahkan Lasti Kurnia itu kerusakan di sendi tulang punggung paling bawah karena ngalamin era-era gitu. Terus itu jadi optimalkan dulu adalah kita harus milih ISO yang pas. Kalau bisa serendah mungkin. Kalau kita pakai tinggi mau cari aman, gambarnya jelek banget. Wow. Itu kalau fotografer sekarang apalagi yang muda-muda biasanya mereka belum ngerti tentang permasalahan-permasalahan waktu. Ya mereka bangga pakai film ya, untuk traveling oke lah pakai film. Coba mau olahraga pakai film. ISO 800 aja gambarnya udah ke pasir itu. Oke. Untuk sekarang kita bergeser ke Mas Luki ya. Kalau dari Mas Luki sendiri nih, kira-kira tadi Mas Luki kan bilang, Mas Luki udah belajar dari dulu hingga sekarang nih. Kalau kira-kira apa sih yang masih ingin dipelajari di dunia foto gitu, di dunia foto maupun video sekarang? Seingat saya sih, saya adalah angkatan pertama yang proses digital besar-besaran di Kompas itu mulai angkatan saya. Jadi saya masuk itu kebetulan, saya masuk 2004, kepala desa masih Arbain Rambe. Saya diangkat, lalu saya pindah Jakarta itu udah Edi Hasbi. Nah, di zamannya Edi Hasbi,
digitalisasinya mulai besar-besaran. Jadi beralih dari Nikon ke Canon itu eranya Eddie Asby. Saya termasuk waktu saya masih calon wartawan itu masih pakai film. Di Semarang itu saya masih ingat nyuci film lalu store ke Eddie Asby, Mas saya store, nah itu di scan, itu masih itu. Nah saya pindah ke Biro Jabar di era itu sudah mulai digital, D100 kalau nggak salah itu waktu itu. Nah udah kamera dengan digital ya. Nah begitu saya pindah ke Jakarta itu udah Canon 1D Mark II-N. Udah 1D Mark II-N, itu udah semua udah digital. Jadi saya nggak ngalamin di Jakarta dengan proses yang tadi bilang Om Bain itu yang cuci film itu udah nggak ada. Karena di zaman kita, di zaman saya itu hanya proses cucinya aja, habis itu film dibawa. Nah scan-nya itu ya di kantor. Kantor Kompas itu punya scanner. Nah kalau bicara pencapaian tentunya kalau saya pribadi sih belajar fotografi, belajar videografi itu kan memang nggak ada limitnya. Sekarang bicara teknis non teknis ya. Bicara teknis saja sekarang udah banyak hal baru yang saya ketinggalan di bidang ini nih. Saya berusaha untuk cari tahu baik dari referensi buku atau misalkan dari ya di internet lah. Karena saya melihat bahwa dunia digital itu perubahannya nggak kayak dulu tuh. Kalau film dulu apa sih paling dari ganti lensa aja udah punya perspektif yang beda. Tapi kalau sekarang di dunia digital, saya ngerasa bahwa pakai handphone aja orang bisa bikin konten yang begitu kreatif karena yang sekarang dijual tuh bukan soal hanya sekedar visualnya ya, tapi bagaimana orang kreatif mengemas visual itu. Mau foto, mau video gitu. Nah saya ngelihat sekarang itu saya memang jauh ketinggalan lah. Ya seharusnya fotografer ya motret ya, videografer ya bikin video. Nah itulah ketertinggalan saya sekarang 2 tahun terakhir itu udah agak berkurang ke lapangan. Ya pencapaian saya ke depan sih saya suatu saat mungkin tahun depan lah mungkin kalau udah agak longgar saya mau lagi ke lapangan bikin karya lagi gitu. Kalau misalnya sekarang ini kan Mas Lucky sendiri lebih berperan kalau di Kompas sebagai visual digital editor kan. Yeah. Mungkin itu sebuah istilah yang mungkin banyak pendengar di luar sana tuh mungkin masih belum familiar. Biasanya mereka lebih familiar kan kalau misalnya mungkin bagi orang-orang awam lebih familiar dengan fotografer, videografer, editor, ya ilustrator gitu. Udah mereka biasanya dan sama jurnalis istilah-istilah seperti itu. Kira-kira kalau peran dari visual digital editor tuh di balik layar mungkin orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya itu kira-kira ngapain sih Mas? Kalau gini, kalau di digital ya sampai di luar negeri pun belum ada patternnya, belum ada bakunya. Format digital, format video digital itu seperti apa? Nggak ada patternnya, nggak ada polanya. Kalau di TV kan udah jelas tuh kayak struktur organisasinya dari mulai pemret sampai ke produser, asisten produser sampai ke wartawan itu kan sudah ada. Nah kalau digital nggak ada, fleksibel banget, cair banget. Nah, kalau saya tugasnya sebetulnya hampir sama kayak editor foto, tapi saya merangkap beberapa peran. Nah, perannya itu adalah antara lain misalkan saya jadi DOP bisa, kadang saya jadi DOP. Saya punya fotografer, saya jadi DOP-nya. Kamu ngambil angle-nya dari sini misalkan untuk cerita yang ini. Atau kadang saya juga berperan sebagai director. Ini ada produsernya, dia mau bikin cerita apa, kasih ke saya, lalu saya baca. Ada beberapa alur cerita yang harus saya rubah, lalu secara visualnya mungkin harus ada yang saya tambahkan atau saya ganti gitu. Jadi intinya sebetulnya pekerjaan-pekerjaan hampir sama dengan editor foto, hanya saya memikirkan soal visual, cerita, soal audio, itu aja sih. Jadi, nah termasuk di dalamnya adalah saya misalkan gini, yang edisi nanti ini bocoran dikit. Edisi HUT Kompas itu kan saya bikin 1 minggu itu khusus tentang bagaimana Kompas dari 65 sampai 2020. Nah, salah satu yang kita liput adalah wartawan senior J. Widodo. Om Bain nggak tahu ketemu nggak ya? Ya ketemu banget lah, itu kan direktur pendidikan waktu aku masuk. Nah, kamera videonya dulu yang aku pakai tahun 90, aku belajar video pakai kamera dia. Nah, kemarin kita liputan ke sana Om. Nah, ada satu cerita ada satu peristiwa yang dia ceritakan
ketika di liputan. Nah itu nggak bisa kita ambil karena materinya nggak ada, fotonya nggak ada, lalu ketika peristiwa terjadi kita nggak punya visualnya. Nah, saya bikin pakai ilustrasi. Jadi sekarang saya punya satu tim yang sering kita mintakan bantuannya, Yunan namanya, nama panggilan Yunan. Dia yang bikin ilustrasi. Dia bikin ilustrasi, kadang bikin grafis, yang baru kita animasikan. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan karena materinya nggak ada, ya akhirnya kita bikin ilustrasi melalui kartun itu. Nanti salah satunya perjalanan Pak Yakob sama Pak Oyong itu kita bikinkan komik strip. Nah itu Yunan juga yang bikin. Ya kira-kira pekerjaan saya gitulah. Ya bikin konten tapi bukan saya sendiri yang kerja. Karena bedanya kadang gini. Walaupun yang namanya hampir sama sedikit, tapi ada beda-perbedaannya gini. Fotografer ke lapangan sendiri, motret sendiri, cari informasi, cari data sendiri. Nah, kita kadang di orang-orang videografi, ada yang namanya video jurnalis, VJ. Dia kemana-mana memang sendiri. Waktu di kampus, dan saya jadi VJ-nya di RCTI, sempat di RCTI itu, ya saya kemana-mana sendiri, bawa kamera sendiri. Ngambil data sendiri. Tapi ketika gambar itu udah selesai, mau saya kirim, itu belum jadi apa-apa sebelum lewat ada yang namanya produsernya, ada yang namanya video editornya. Ada proses yang namanya produksi dan pasca produksi. Kalau di foto mungkin begitu store, diserahkan ke editor nanti akan ada proses editingnya, mungkin di juster, di apa gitu. Tapi prinsipnya kalau foto dikirim nggak diapa-apain juga, kalau fotonya bagus, itu masih bisa. Tapi kalau video nggak diapa-apain, nggak masuk proses editing, nggak jadi apa-apa. Bedanya di situ aja. Itu menarik sekali sih kerja. Jadi tugas dari Mas Luki sendiri itu sebenarnya bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi nggak terpaku sama satu job tertentu gitu ya. Dan saya belajar juga otodidak sama Edi Asbi. Edi Asbi waktu itu butuh teman. Dia ngeracuninnya waktu itu saya dan Agus Susanto yang diracunin. Nah, kebetulan yang nyantol saya karena rumahnya kan nggak begitu jauh dari rumah saya. Jadi sering main tuh terus ngeracunin terus, dan akhirnya saya keracunan dan saya belajar banyak video dari dia. Oke, sekarang untuk Mas Arben sama Mas Luki, kira-kira mungkin bisa di-share nggak satu foto, mungkin satu atau bisa beberapa foto yang mungkin paling monumental atau mungkin paling berkesan gitu buat Mas Arben sama Mas Luki? Oke, kalau itu saya bisa share screen ya? Iya, share screen aja. Tunggu. Ini saya buka dulu. Share screen harus diklik dulu baru bisa ya. Tunggu. Ini saya mungkin jadi agak acak. Tunggu. Mana tadi. Oke. Foto-foto yang saya temukan dari klise-klise saya yang belum pernah di-scan, belum pernah dipakai Kompas juga ya. Ini dari 98 ya. Ini mahasiswa ada banyak yang lucu-lucu kan. Yang kanan itu fotografer itu Kemal Jufri itu, yang pakai fotografer itu yang jaket baju biru itu saya lupa siapa, tapi ini teman-teman fotografer saya geser dikit, saya ambil adegannya, ini menarik ya. Lalu ini juga lihat demonstran 98 kayak gini nih, coba angin polisi gitu kan. Ini foto-foto lucu ini. Ini Semanggi ya? Sudirman waktu urusan Mei ya. Semanggi Om? Bukan, itu depan kan bukan. Sama datang loh, depan itu lurus. Oh ini, iya. Itu kan Bundaran HI ya. Bundaran HI. Nah ini contoh, tadi saya posting contoh kalau diedit ya. Ini foto aslinya. Kalau dibikin dramatis dikosongin sekalian gini. Ini contoh, saya bilang contoh editing yang tidak akan pernah ketahuan. Kecuali fotografernya bongkar sendiri ya. Ini contoh editingnya. Karena masuk akal kan foto ini, editingnya masuk akal supaya lebih dramatis. Dan for your information, banyak fotografer melakukan hal seperti ini. Di segala lini saya lihat ya. Jadi editing supaya tidak jadi dramatis dan tidak mungkin ketahuan kecuali fotografernya bongkar sendiri. Ini saya kasih contoh ya. Ini lalu ini adalah penjarahan di Tanah Abang. Saya motret bersama almarhum Julian Siombing waktu itu penjara BCA, tempat itu BCA dibakar, BCA Tanah Abang. Ini orang menjara semuanya bawa barang yang aneh-aneh semua dan tidak peduli di foto. Ya itu yang contoh ya. Jadi tips bagi sekarang kalau ada kerusuhan seperti ini, penjara yang sejati tidak peduli di foto, dia nggak care ya. Ini penjara di Hayamuruk, Jakarta, sebuah toko dihajar, dilempar-lemparin dari atas tuh manekin, baju pengantin, aksesori pengantin mahal-mahal, orang semua di bawah menerima lemparannya gitu.
Ini saya bersama Pak Raden, ya, tokoh saya zaman kecil ya. Jadi he's so memorable for me. Makanya waktu saya motret dia untuk Aku dan Rumahku, saya merasa perlu berfoto berdua dengan dia, salah satu pahlawan masa kecil saya ya, Pak Raden, Ci Unyil dan sebagainya ya. Ini Pak Raden waktu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia, dan foto yang dipasang di waktu dia diarah ke pemakaman dan yang ditaruh di foto-foto adalah karya saya. Saya bangga sekali foto itu. Saya motret dia, saya cetak 2 biji, saya kasihkan dia, yang buat saya minta tanda tangan, sekarang saya pasang di rumah saya, mungkin kelihatan di belakang itu ya, di belakang itu kelihatan ada foto Pak Raden ya, di belakang, di atas kepala saya, itu foto Pak Raden ya, itu yang ada di rumah Pak Raden juga. Ini kerusuhan Rengas Dengklok, ini awalnya kerusuhan Mei ya, dimulai dengan kerusuhan Rengas Dengklok, itu saya motret bersama Jim Zulima waktu itu, jadi HL. Ini HL saya tahun 2005, saya sama Oki waktu itu, konferensi Asia Afrika. Ini HL saya yang bagi saya ini foto memorable betul. Waktu itu Lim Siu Leong dikabarkan meninggal dunia sehingga besok di rush ya. Wah, semua ambil. Terus Kompas perlu menunjukkan bahwa Lim Siu Leong masih hidup. Saya dapat perintah dari Mas Agus, cari Om Lim sampai ketemu, potret dia masih hidup. Waktu motret saya sengaja setting, saya suruh Anda perhatikan di bawah lengannya ada tangan ngangkat itu saya bilang, Bapak, tangannya diangkat supaya foto itu dramatis ya. Ini saya pakai lensa 17 mm Tokina ya. Saya baru beli lensa Tokina 17 mm. 20 mm udah kurang lebar waktu itu. Padahal zaman film kamera semuanya full frame kan. Ini udah kamera full frame pun saya 17 mm. Jadi Anda bayangkan lebar sekali. Jadi saya suruh orang ngangkat, tangannya diangkat, jebret dari HL foto ini dan dikutip Straits Times ya. Foto ini besoknya lulusanya diambil Straits Times juga karena isunya cukup kuat untuk Asia. Ini foto mayat-mayat Toko Jogja. Di kamar mayat dibikin hitam putih sama Mas KR. Mayat yang begitu banyak foto ini. Dan foto ini ternyata kalau Anda googling kerusuhan Mei Klender Toko Jogja, foto ini yang muncul dalam bentuk color. Saya malah bingung. Mungkin ada suatu peneliti yang beli dari Kompas. Kalau Anda googling foto apapun yang keluar pasti foto ini. Klender Mei 98 Toko Jogja. Ini foto Amin Rais, ini kenangan saya pakai digital pertama kali. Saya motret jam 2 pagi, masih bisa keluar di Kompas besoknya jam 5 pagi. Hanya karena digitalnya Amin Rais terpilih ketua MPR sekitar setengah 2 pagi nih. Dari DPR MPR saya lari ke Kompas dekat, langsung di layout ya. Nah, ini foto aslinya. Anda lihat, foto digital tahun 1999. Harganya $16.000 1 megapiksel. Oke? $16.000 1 megapiksel. Warnanya jeleknya minta ampun. Ini setting dilihat ya. Memorinya apa ya, Om? PCMCIe hard disk. Nanti saya posting. Barusan saya ketemu. Gede, hard disk gede ini. Hard disk isinya cuma 50 foto. Jadi Kompas cuma punya 3 hard disk. Satu hard disknya 5 juta waktu itu, bayangin. 5 juta itu dolar 2000, 20 juta sekarang. Satu hard disknya harganya 20 jutaan sekarang. Saya punya 3. Tapi yang saya bawa pulang 1. Saya nyesel nggak saya bawa semua. Yang 2 lagi saya yakin telantar di kantor itu. Dan hilang pasti ya. Saya nyesel nggak saya bawa semua. Saya bawa 1 buat memorable. Itu isinya 50 foto. Hanya bisa raw ya. Wow. Waktu kameranya itu dicuri orang Jawa Timur tahun 2000 oleh EDSB yang bawa, dicuri orang, yang nyuri kasihan banget tuh. Nggak bawa adaptornya, nggak bawa software RAW converternya, ya, RAW-nya spesifik Kodak. Jadi kamera itu hanya tercuri aja. Dan sampai sekarang nggak pernah ketahuan kamera itu ada di mana. $16.000 hilang tahun 2000, dicuri di Jawa Timur. Wow. Ini foto saya di markas GAM, HUT GAM tahun 2000, 4 Desember 2000. Saya motret Panglima GAM ini dengan upacara ini, dengan asumsi hanya untuk dokumentasi. Saya nggak yakin tentara separatis dimuat di Kompas. Yang terjadi adalah Mas Kartono lagi cuti ke Selandia Baru, Mas Agus cuti Natal, semuanya cuti. Yang jaga Julian Jombing, yang jiwanya pemberontak dan berani, dijadikan HL. Heboh ini. Saya di Bidan mengalami banyak teror-teror di telepon ya. Pasukan separatis jadi headline-nya Kompas. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ini Karpov juara dunia, saya motret bersama Pak Bu. Ini saya foto dia profil, main catur bersama saya kalah beberapa langkah saja karena memang udah grogi dan Karpov itu loh ya. Wawancara dengan Karpov. Karpov ya, ini saya motret dengan Karpov. Ini saya di Hiroshima, memori bom atom itu. Asian Games, bukan Asian Games 94. Muka saya beda banget sama sekarang ya, masih berambut. Ini saya habis jadi ketua PFI, Pewarta Foto Indonesia. Saya pendiri di ketua pertama. Pendiri bersama Oscar, ini berfoto di DPR bersama PFI yang baru terbentuk ya. Saya di tengah-tengah persis itu. Ini suatu foto yang bagi saya juga penuh kenangan. Ini saya ke London tahun 92, ngikutin Yayu pertama kali ke Grand Slam ya. Pertama kali. Nah, saya bilang saya dibimbing dari atas ada.
Grand Slam itu, Wimbledon, itu kalau Anda pertama kali liputan, Anda tidak bisa center court. Center court itu pertandingan terbesar ini center court. Namanya rover, ID rover. Datang 2 kali, Anda baru bisa main di center court. Baru bisa muter di center court ya. Minimum 2 kali baru bisa center court. Saya baru pertama kali datang, nggak boleh muter di center court. Ya yuk main di center court. Ya yuk main di center court. Saya nekat ke panitia. Tapi itu negara gue. Yayu Navratilova waktu itu. Ini negara saya butuh. Nggak ada lain selain saya. Oke, kamu boleh masuk. Itu saya ingat betul, saya muter center court dengan keistimewaan. Karena dan saya begging. Kalau nggak saya begging, mungkin saya nggak dapat juga. Saya bersyukur coba deh. Jadi saya pertama kali datang di Wimbledon bisa muter center court karena saya mungkin diatur lah dari atas. Ini saya ke Eiffel, ini saya bahan ngajarin bahwa kalau kita selfie dengan suatu tempat yang tinggi, ya nggak harus horizontal, nggak harus dari jauh ya. Dari bawahnya bisa low angle. Ini waktu itu saya mau menerangin itu bahwa dengan low angle kita bisa motret tempat yang tinggi dari jarak dekat. Ini DPR kerusuhan Mei ya, masih menduduki DPR ini filmnya rusak. Jadi film itu bisa rusak, be careful ya. Film itu bisa rusak. Yang Anda punya film cepat-cepat dipindai sekarang. Ini warnanya kacau gini, tuh warnanya jadi kacauan. Ini mahasiswa pesta pora setelah Soeharto turun, mereka nyebur-nyebur ke kolam, mandi-mandi ini, nyebur-nyebur di kolam. Itu kolam-kolam DPR diceburin ini Mei 98. Ini beberapa jam setelah Soeharto mundur. Ya. Ini saya di Taj Mahal, masih gondrong, masih muda, masih penuh semangat ya. Bangga sampai Taj Mahal, motret Davis Cup. Ya. Saya mampir di sebelahnya. Itu Nikon ya, Om? Itu Nikon F3 pribadi ya. Jadi saya waktu reporter olahraga itu kamera saya pribadi, saya belum dikasih. Kecuali SEA Games, Asian Games 91. Saya baru dibekali itu F4. Pertama ya, berarti ya. Itu pertama dapat ya berarti. Jadi dibekali F4 ini kamera pribadi saya sebagai reporter karena saya reporter kamera pribadi. Ini saya ke Firenze, Italia. Nah, itu kira-kira beberapa foto yang menurut saya cukup memorable bagi saya. Tadi itu yang di Paris itu untuk Grand Slam juga, untuk Roland Garros. French Open. Untuk French. Yang sebelumnya Roland Garros ya. Jadi saya hanya bisa bangga adalah wartawan olahraga yang Grand Slam komplit 4 pertama kali saya. Wow. 4, ya. Wimbledon. Pak Bo itu kurang apa ya? Pak Jimmy itu kurang Australian Open kalau nggak salah. Terus Mas Sumohadi itu kurang US Open kalau nggak salah. Berarti Australian Open, Roland Garros, US Open, Australian Open. Wah, berarti 4-4-nya dapat semua ya? Gila. Saya dapat semua. Cuma plus Olimpiade. 96 itu saya 4-4-nya plus Olimpiade. Jadi Golden Slam. Kalau Steffi Graf kan tahun 88 juara Grand Slam 4 plus Olimpiade. Namanya Golden Slam. Gitu. Kalau tahun 96 saya Golden Slam dalam bentuk jurnalistik. 4-4-nya plus Olimpiade Atlanta. Oke, gila, mantap banget. Kalau sekarang dari Mas Tuki gimana, Mas? Mungkin ada beberapa foto yang bisa di-share? Sebentar. Ini udah beberapa sih yang tadi saya bilang Merapi itu ini. Nah, ini yang saya bilang motret dari mobil itu ini. Jadi benda ini yang saya balik itu yang Kratati ini salah satunya. Jadi ini proses kita kejar-kejar. Nah, ini 2 motor ini mau punya motornya relawan yang masuk ke bunker dan motornya ada sekarang kalau ke Jogja, ke Merapi ini ada jadi monumen lah. Nah, 2 motor ini yang dijadiin monumen. Ini pengalaman berharga lah buat saya. Nah, terus juga ini yang saya bilang tadi malam-malam itu. Pagi-pagi lah, tepatnya pagi-pagi saya motret. Waktu itu one day Mark to End dikasih asa ini per 800 kalau nggak salah. Itu udah grainy nih. Jadi saya harus tahan napas untuk beberapa second supaya gambarnya nggak terlalu shaky lah. Ini pun posisinya nih, pasir-pasir di sini kan masih agak panas nih. Jadi saya nggak bisa berdiri terlalu lama di satu titik. Jadi habis motret harus geser lagi di atas batu, kadang berdiri di sini agak biar nggak terlalu panas. Saya juga termasuk yang bersyukur karena saya bisa ke ini suku Korowai di Papua, termasuk yang beruntung. Ini juga persis yang dibilang Om Bain, kayaknya sesuatu yang diberikan dari Tuhan. Jadi cerita dari foto ini adalah saya lagi browsing lalu nemu
ada satu suku namanya suku Korowai. Ada dua sebetulnya, suku Korowai dan suku Kombai. Nah, Korowai ini ada satu dulunya misionaris mungkin ya, misionaris atau apalah gitu. Namanya Dr. Warner. Dia buka open trip untuk turis asing tapi terbatas gitu lah. Nah, mereka ngepoolnya di Darwin. Ngepool di Darwin lalu berangkat ke Jayapura. Nah, waktu itu karena saya tahu persis, sekalipun Kompas waktu itu di masa-masa jayanya yang kalau mau DLK nggak akan dibatasin. Tapi saya tahu persis menghitung, mengkalkulasi biayanya sangat besar. Nggak mungkin saya berangkat ke sini. Akhirnya saya berkirim email ke Dr. Warner, saya bilang bahwa boleh nggak saya ikut kamu nih, saya sebagai jurnalis dari Kompas, dari Indonesia, saya mau ngeliput di sana. Karena saya bilang, nggak ada nih wartawan di Indonesia yang sampai ke sana, boleh nggak saya? Dia bilang, oke, kamu tanggung biaya tiketnya aja. Nah, belum sebulan lah dari kirim balasan email itu, waktu itu wartawan Kompas yang di Papua itu Iwan Susanto. Saya berkontak juga sama Iwan Susanto bahwa bilang, saya ini udah kirim email ke Dr. Warner dan dia ngasih rekomendasi, oke nih orangnya oke lah gitu, nggak bermasalah. Nah, lalu Iwan Susanto itu ditugaskan redaktur pelaksana untuk ke Jakarta. Untuk ke Jakarta, Papua kosong. Nah, 2 hari kemudian Iwan itu dapat kabar dari BPS, Badan Pusat Statistik di Jayapura, bahwa kan ada pendataan penduduk ke suku pedalaman. Tapi Iwan Susantonya baru berangkat dari Papua ke Jakarta, Papua kosong. Dan dia nggak mungkin lagi balik ke sana. Nah, karena dia ingat bahwa saya pengen berangkat ke sana, nah liputannya dikasih ke saya dan berangkatlah saya ke Korowai sini. Jalannya lumayan lama dari desa terakhir, 6 jaman lah mungkin. Foto yang lain lagi ya ini kerusuhan sih. Nah, saya salah satu yang ini proyek yang belum selesai sebetulnya motret pekerja di ketinggian. Ini di pekerja listrik tegangan tinggi. Salah satu sebetulnya awal saya mengerjain ini adalah alasannya adalah karena saya takut ketinggian, bagaimana saya untuk melawan rasa takut itu adalah dengan saya ya udah saya kadung lah gitu, saya ngelawan aja gitu, saya motret di ketinggian. Ya aslinya sebetulnya saya sangat takut ketinggian. Lalu ini beberapa foto, ini korban Joy Flight Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Tapi ini udah proses penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Bayangkara ke keluarga. Saya liputan di di Gunung Salak itu kira-kira 6 hari di sana. Karena saya udah lelah, saya akhirnya digantikan Toto Wijayanto. Saya pulang, besoknya dapat kabar lusa akan ada penyerahan jenazah gitu, kurang lebih gitu. Karena udah 7 hari masa pencariannya sudah selesai. Lalu saya ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kebetulan karena saya kecapean, saya berangkat agak siang, jam 10 dari rumah, nyampe ke sana jam 11, proses serah terimanya udah selesai lah. Kan keluarga itu dikasih kesempatan untuk lihat masuk ke peti jenazah, mendekat gitu. Nah, itu saya nggak dapat. Nah, saya bingung kan, aduh foto apa ya yang bisa mewakili proses peristiwa hari itu. Nah, kebetulan saya lagi berdiri di kan ada banyak keluarga tuh ngumpul gitu. Nah, saya awalnya ini ibu ini kan wartawannya Trans nih. Fotonya nggak dipegang sama ibu ini, dipegang sama keluarga yang lain. Gitu. Tapi saya ngelihat dari sekian banyak keluarga yang paling histeris nih ibu ini gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan saya nggak akan kemana-mana, saya berdiri di sebelah ibu ini dan udahlah nggak kemana-mana, saya nunggu aja momen itu. Nah kebetulan dapat momen si ibu ini lagi nyiumin foto anaknya lah. Nah saya juga salah satu yang saya merasa bahagia di Kompas, saya punya privilege bisa keluar negeri di luar penugasan. Salah satunya waktu ke Gaza sama ke Mesir ini. Nah waktu itu ada perang 8 hari di Gaza. Ini salah satu. Jadi saya kedatang ke sana tuh kira-kira udah 2 hari perang, udah gencatan senjata, saya baru tiba di sana lagi. Ini foto-foto yang saya dapat di Gaza karena memang saya penasaran aja gitu. Sebagai seorang jurnalis ada pencapaian
meliput di suatu tempat yang entah berantah gitu. Saya pengen nge-challenge diri saya, bisa nggak ya saya kalau misalkan liputan di tempat konflik sendiri gitu, bisa nggak gitu. Ini foto-foto yang di Gaza. Ini yang saya bilang kudeta di Mesir ini berhari-hari mereka demo. Kalau di sini mungkin Bundaran HI kali ya. Ini bikin tenda, demo gitu, berhari-hari. Jadi saya sampai Mesir dulu motret ini, lalu saya memutuskan untuk ke Gaza. Nah, pulang dari Gaza, Mesir rusuh. Nah, ini foto-foto Mesirnya rusuhnya nih. Nah, persis mungkin saya nggak ngalamin, karena tahun 98 di Indonesia saya masih kuliah, tapi kurang lebih peristiwa yang saya lihat adalah hampir sama lah. Mereka menjarah-jarah gitu, bakar-bakaran, dan nggak ada satupun polisi di sana. Nah, waktu saya liputan di sini, saya saya memang diantar sama mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Tapi begitu kerusuhan terus terjadi, mahasiswanya kabur entah kemana, saya sendiri gitu. Saya ketemu wartawan Mesir, dia bilang cuman titip pesan, udah kamu aman, tapi ya hati-hati aja lah gitu. Nah, mungkin kelebihannya saya dari Indonesia, saya mayoritas Muslim, jadi saya ke Gaza tuh nggak terlalu ada resisten. Ketika saya bilang dari mana, dari Indonesia, saya malah diundang untuk minum teh segala macam. Nah, di Mesir pun sama, jadi begitu bilang dari Indonesia tidak terlalu resisten. Ini kira-kira 4 hari sebelum ulang tahunnya Hamas. Jadi Hamas ulang tahun, dia bikin konvoy gitulah, kendaraan apa segala macam. Mereka mau persiapan ulang tahun. Lalu kalau ini sebenarnya saya belajar dari, ini adalah foto yang saya rasakan sebagai seorang jurnalis ketika meliput adalah punya apa ya? Nah ini kan kerusuhan menolak kenaikan harga BBM di DPR. Waktu itu ada mahasiswa dan buruh. Nah kalau kita ke pintu utama gedung DPR, MPR, itu kan ada 2 gerbang, kiri dan kanan. Nah waktu itu yang sebelah kiri itu dikuasain sama buruh. Gerbangnya hancur. Yang sebelah kanan itu dikuasain oleh mahasiswa. Nah, saya liputan dari pagi sampai malam itu melihat pola demonya masih sama aja gitu. Nggak ada. Saya merasa belum ada puncak yang menurut saya ini fotonya adalah yang ini gitu. Nah, kira-kira jam 18 itu kan memang peraturan bahwa unjuk rasa harus dibubarkan. Nah, tapi semua masa unjuk rasanya belum bubar. Nah, waktu itu yang paling saya melihat bahwa kok buruh ini banget ya, udah ada yang telanjang buka baju lalu tidur di aspal karena pasukan barakudanya sudah berbaris mau membubarkan gitu. Nah, yang paling berani waktu saya lihat itu adalah buruh. Buruh itu udah telanjang badan, tidur di aspal bahwa siap mati gitu. Tapi saya melihat bahwa dari pengalaman saya beberapa kali liputan unjuk rasa, buruh itu nggak punya keberanian sebesar itu gitu. Nah, posisi saya dari kiri itu, akhirnya saya memutuskan, saya pindah aja deh ke mahasiswa. Saya pindah ke mahasiswa. Dan saya berdiri di situ. Nggak nyampe 1 menit, nah ini di belakang yang pakai baju pakai topi putih ini, ada yang lemparin ini, air keras, lalu api segala macam. Nah, per sekian detik itulah saya begitu ini terjadi seperti ini, saya motret. Fotonya biasa, tapi saya di situ merasa bahwa ketika kita di lapangan sebagai seorang jurnalis mengambil keputusan itu dalam situasi yang sangat pendek ini ya sangat penting lah. Ini Mentawai 2010. Ini juga saya di tempat ini sebetulnya ada berapa orang ya wartawan. Sebelah kanan saya ada Reuters, Krak, sebelah kiri ada Irham, Epa. Sebetulnya ini dua ini yang perempuan sama laki itu posisinya berbeda. Yang ibunya ini adik kakak adik nih. Ini adiknya yang perempuan itu duduknya dulu di sini. Jadi mereka sebelah hadap-hadapan. Ini orang tuanya menangisi jenazahnya di sini. Tapi entah kenapa saya pengen sekali berdiri di sini di posisi frame ini nih. Nah si yang kakaknya ini kayak memalingkan muka kayak nggak ikhlas ngelihat jenazahnya, sedih gitu.
ninggalin jenazahnya, terus dia berdiri gitu. Saya deketin, nah entah kenapa sih yang perempuan ini yang deketin si kakaknya, lalu mereka peluk-pelukan tangis-tangisan gitu lah. Nah, wartawan waktu itu udah menyebar tuh, ada yang ngambil angle dari depan, tapi saya posisi berdiri di sini. Nah, kayak mereka kayak nyamperin saya aja gitu di angle ini. Itu juga mungkin yang disebut dengan apa ya, pemberian. Baik. Oke. Itu mungkin ya. Ya. Mungkin. Nah, oke, gila sih tadi kalau misalnya dari fotonya Mas Arben juga Mas Lucky, itu dua-duanya sama-sama punya nilai masing-masing, value masing-masing, dan pastinya itu pasti membutuhkan pengalaman dan juga skill yang nggak main-main lah buat untuk bisa mendapatkan semua foto itu. Nah, baik Mas Arben sama Mas Lucky, ini aku ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab dengan singkat aja mungkin ya. Kalau misalnya ada yang tanya nih Mas, kira-kira foto atau video jurnalistik yang baik itu seperti apa sih? Mungkin bisa dideskripsikan secara singkat yang mungkin bisa dipahamin sama semua pendengar secara cepat gitu. Itu gimana, Mas? Bagi saya, produk jurnalistik itu levelnya ada 4 ya. Berbicara, bagus, indah, menarik. Gitu ya. Jadi berbicara itu orang lihat ngerti. Kalau orang lihat berpikir jauh nggak ngerti-ngerti, baru itu suatu produk jurnalistik yang buruk ya. Jadi harus berbicara. Berbicara itu mudah dipahami. Terus 2, bagus. Bagus sesuai dengan target pembuatannya. Kalau kita ngomongin keterbelakangan, kelihatan keterbelakangannya. Kita ngomongin kerusuhan, kelihatan rusuhnya. Kita ngomongin kerusakan, kelihatan rusaknya. Itu bagus ya. Atau kemeriahannya kelihatan ya. Jadi tujuannya seorang fotografer tiap kali mau memotret harus tahu tujuan saya motret ini apa. Sehingga dia tahu arahnya dia memotret. Bicara bagus. Lalu indah. Indah yaitu kayak Lucky tadi komposisinya kan enak, kan ada jenazahnya di kanan, orangnya di kiri. Itu komposisinya enak dilihat, bukan ngasal. Karena komposisi itu kita geser dikit udah beda banget rasanya kan. Harus indah. Jadi secara mata itu terpuaskan. Dan terakhir adalah menarik. Menarik itu tidak sama dengan koran lain. Jadi kalau foto kamu keren tapi ternyata koran lain mirip itu juga, foto itu udah jadi tidak menarik ya. Jadi tidak memorable lagi. Kalau bisa khas menarik. Jadi tolak ukur saya adalah berbicara bagus, indah, menarik. Berbicara itu mudah dipahami, bagus itu sesuai dengan target foto itu ngomongin apa, indah itu menyenangkan untuk dilihat, dan menarik itu tidak klise. Gitu. Wow, berarti ada 4 ya kalau menurut Mas Arben, berbicara, bagus, indah, menarik. Kalau menurut Mas Lucky, gimana Mas? Mungkin ada... Kalau dari video sebetulnya kunci utama adalah cerita. Jadi kadang gini, orang bikin video menarik hanya untuk dirinya, tapi belum tentu menarik untuk orang lain. Nah, kunci dari sebuah video nih, audiovisual itu pertama, kamu mau cerita apa dulu? Karena misalkan sorry ya gini, misalkan saya termasuk aliran yang nggak apa-apa gambar nggak terlalu bagus, tapi punya story yang kuat. Jadi kadang beberapa teman saya punya tim, misalkan videografer, kalau terlalu terjebak dengan masalah ini, saya harus bikin kamera sinematografi yang ribet banget itu saya. Tapi ceritanya nggak menarik, saya 100% saya akan jamin tidak ada satupun orang yang tertarik. Tapi bayangkan misalnya gini, kita bertanya masing-masing, katakanlah hari ini ada bom, yang pengen dilihat foto bagus atau video bagus, atau video yang ada tapi punya informasi. Pasti kan pilihannya, saya butuh lihat dulu peristiwanya seperti apa, informasinya aja dulu. Gambarnya berantakan itu nomor 2. Nah, saya anggap bahwa penting adalah pesannya dulu tersampaikan, visual baru kita. Kalau saya urutkan, yang pertama adalah good story dulu. Kamu mau bikin story apa yang bagus, yang kedua baru kita bicara soal visual. Dan yang tidak kalah penting adalah soal audio. Kadang kita terlalu menyepelekan audio. Misalkan contoh gini, saya ngambil gambarnya bagus, ceritanya bagus, tapi audionya sembir. Orang ngomong nggak jelas, atau ada natural sound yang misalkan ada suara ayam berkokok, padahal kita nggak pengen ada suara ayam masuk, suara tetangga masuk, itu kan sesuatu yang menjadi mendestruksi apa yang pesan kita. Jadi saya penting sih komponennya 3 itu aja. Poin. Oke, berarti kalau menurut Mas Lucky tadi cerita, gambar, dan suara juga termasuk salah satu ya? Oke. Jadi kalau hierarkinya, kalau saya hierarki yang pertama cerita, yang kedua audio, yang ketiga video, visual. Oke. Karena cerita bagus didukung dengan suara bagus, gambar nggak begitu bagus, masih tetap enak dinikmati. Oke, berarti cerita,
kemudian audio, suara, dan kemudian baru visual. Oke, itu kalau itu 3. Tapi itu konteksnya video jurnalistik ya, buat konten jurnalistik. Video untuk jurnalistik menurut Mas Lucky Francisca. Nah, untuk Mas Arben dan Mas Lucky, ini kan sebentar lagi Kompas bakalan ulang tahun yang ke-55 nih. Ini kan salah satu tagline yang juga didengungkan sama Kompas ini adalah kawan dalam perubahan. Kira-kira kalau buat Mas Arben dan Mas Lucky sendiri, arti kawan dalam perubahan itu apa sih? Gitu. Sekarang itu memang era perubahan ya. Dari cetak larinya semuanya ke dunia maya, ke online. Kalau dalam perubahan adalah bahwa Kompas memang sekarang berdiri dari posisi perubahan. Satu persatu iklan meninggalkan dunia cetak, satu persatu orang membaca meninggalkan dunia cetak, satu persatu orang cari informasi meninggalkan dunia cetak. Kalau saya kawan dalam perubahan adalah bahwa ya kita bukan minta dikasihani, bacalah koran lagi ya enggak, tapi artinya bahwa kita berkawan dengan online, kita berkawan dengan print, semuanya itu kawan, tidak ada persaingan, tidak ada permusuhan. Jadi yang online nggak usah musuhin cetak nggak usah musuhin yang online dan sebagainya. Itu kita perubahan itu biasa dan tidak ada yang luar biasa. Seperti orang pernah kerja tiba-tiba pensiun, itu perubahan juga. Kawan dalam perubahan menurut saya adalah suatu kata-kata yang mengatakan bahwa perubahan apapun jangan membuat kita tidak berkawan. Itu aja kuncinya. Wow. Perubahan apapun, yang penting sama-sama tetap berkawan. Kawan, ya. Apapun perubahan, tiba-tiba dia dulunya orang miskin, tiba-tiba jadi kaya, ya jangan berubah lah. Atau dulunya dia bos, tiba-tiba kantornya tutup, ya tetap kawanin hanya karena dia jadi orang biasa tuh ya. Kalau kawan tetap kawan, perubahan apapun yang terjadi kawan tetap kawan. Wow. Kalau menurut Mas Lucky sendiri gimana, Mas? Kalau saya melihat bahwa ini sebuah proses transformasi ya, maksudnya proses adaptasi dan transformasi mengikuti perkembangan zaman sih. Jadi saya ngalamin memang di dunia di Kompas. Jadi Kompas itu memang media pertamanya adalah bentuknya koran ya. Nah, kalau saya melihat bahwa kawan dalam perubahan dalam konteksnya Kompas ini adalah bahwa ini sebuah proses transformasi mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa karena Kompas jaya dengan koran lalu kita bersikukuh orang harus baca koran, enggak juga. Saya berpikir bahwa sekarang Kompas yang dipertahankan itu bukan platformnya tapi substansi isinya. Jadi kontennya menjadi selalu menjadi teman, bentuknya apapun dalam koran, dalam online. Nah, saya melihat bahwa ini adalah sebuah proses transformasi. Maknanya lebih besar bahwa kita semua tidak ada sesuatu yang abadi lah. Gitu. Semua akan pasti berubah, semua pasti akan bertransformasi. Hanya masalah waktu aja sih. Nah, ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir buat Mas Arben dan juga Mas Lucky. Kira-kira ada pesan dan kesan khusus kah untuk ulang tahun Harian Kompas yang ke-55? Saya 29 tahun di Kompas. Bagi saya Kompas tetaplah seperti dulu ya. Artinya memberitakan yang memang layak diberitakan, porsinya juga yang memang layak jadi porsinya, tetap humble, semua wartawannya tetap seperti dulu, tidak merasa lebih dari yang lain dan sebagainya. Itu aja. Tetaplah seperti yang dulu.